Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam Pancasila untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, monalisi Rahutu dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul video, hari ini kita akan membahas video yang lagi rame ya tentunya, yaitu tentang siswa saya tidak setuju dengan sebutan siswa, tapi ada orang atau manusia agak lumayan kasar apakah kata manusia, tapi ya pantas disebut begitu. Ada salah satu oknum, nggak tahu ya, tidak tahu dia itu dari mana. Tadi saya dari videonya saya tidak terlalu, suaranya tidak terlalu kentara dalam menyebutkan tempatnya. Nanti saudara-saudara bisa dengar sendiri, tapi saya tidak kurang paham tempatnya di mana. Dia sudah klarifikasi, yaitu tentang salah satu ulang lagi, yaitu orangnya membuat kegaduhan di media sosial. Awalnya dia terkenalnya di TikTok, kemudian diambil sama saudara-saudara, dibagi ke setiap grup IKS Pikiran Sakti, dan pastinya juga di grup teman-teman dari PSAT juga pasti juga dapat videonya. Apa nama Herman, apa Syekh itu ya. Intinya nanti saudara-saudara bisa nonton videonya di sini. Kita nonton dulu ya videonya. Ada cowok pakai baju silat muat terpana, karena ketampanannya yang bikin menggoda. Mau tanya-tanya dia siapa, punya siapa tahu belum ada. Kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah, kita mau. Jadi videonya teman-teman sudah lihat, saudara-saudara sudah lihat. Saya juga mau reaction lagi. Tadi saya dapat salah satu video editan. Ini saya dapat dari Facebook ya. Saya dapat dari Facebook. Kebetulan tadi saya download. Apa ya namanya videonya? Nah, ini mulai dari awal dia buat video di TikTok ya. Dia video di TikTok terus di take, oke. Karena ketampanannya yang bikin menggoda. Paniklah Mas Amga. Ya, akhirnya diklarifikasi ya. Jadi heboh banget videonya dari kemarin. Jadi sudah banyak sekali yang membahas. Dari ada Mas Anto Trek sudah bahas, Mas Edi Cito sudah bahas, dan tentunya dari teman-teman PSAT juga sudah bahas. Ada Mas Togo juga sudah bahas, upload tentang video klarifikasinya juga ya kalau tidak salah. Jadi ada beberapa video, ada beberapa YouTube yang sudah membahas tentang orang ini ya, manusia ini ya, manusia ini. Saya lebih suka sebut manusia biar agak terdengar sedikit halus ya. Jadi dalam videonya itu teman-teman sudah lihat tadi dia pakai baju siswa ya, baju siswa IKSP Pikiran Sakti, dengan alasan ya, tadi dari informasi yang saya nonton di videonya Mas Anto Trek itu katanya itu bajunya itu ya, baju siswa IKS ini dia dapatnya dari korban banjir ya kalau tidak salah. Jadi dia kayak ngambil pas nolong-nolong orang atau bagaimana, saya juga tidak terlalu paham. Ini alasannya juga muter-muter. Ini dia pakai sabuk hijau, tapi sabuk hijau ini saya tidak tahu juga. Tidak ada ciri khasnya juga. Ini adalah sabuk dari PSAT, tapi tentunya yang dia melakukan gerakan itu adalah mirip ya, saya bilang mirip pembukaan PSAT ya, maaf, pembukaan PSAT. Nah, jadi ada salah satu channel YouTube dari kreatornya PSAT juga yang bilang bahwa itu adalah siswa IKSPI yang fans dengan pembukaan PSAT, tapi mereka juga tidak yakin apakah saya juga tidak terlalu ini ya. Tapi di sini kita juga tidak menerima dia sebagai siswa ya. Kita tidak menerima dia juga sebagai siswa IKS karena dia alasannya cuma menemukan baju siswa ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saudara-saudara berpendapat bahwa
dia siswa IKS terus fans dengan pembukaan PSAT? Kayaknya tidak juga, karena dia tidak terdaftar sebagai anggota IKS Pikra Sakti. Nah, dari alasannya itu ya jauh sekali ya. Tadi dia klarifikasinya juga meminta maaf kepada kedua belah pihak. Ya, minta maaf kepada, nanti saya putarkan video klarifikasinya. Dia klarifikasinya ke kedua belah pihak, yaitu Persaudaraan Seti Hati Teratai dan juga IKS Pikra Sakti. Nah, kita tonton dulu klarifikasinya. Sering ya? Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama yang sah, tanggal lahir 03/07/2002, tempat desa Jarani, alamat Barabai. Dengan ini menyatakan satu permohonan maaf kepada seluruh keluarga warga PSHT dan IKSPI, khususnya cabang Barabai, umumnya seluruh warga PSHT dan IKSPI seluruh Indonesia. Dengan kejadian ini saya sangat menyesal atas diri saya yang telah menyalahgunakan atribut dari IKSPI dan serta pembukaannya. 3. Nah, dari klarifikasi itu saudara-saudara sudah tahu bahwa dia ini gadungan dua perguruan ya. Jadi kemarin saya lihat dia itu TikToknya followernya hampir 2000-an ya saya lihat. Dan dalam video TikToknya itu dia goyang-goyang keren semua ya. Dia goyang-goyang keren semua. Dan ada beberapa video ya, bukan dua saja, ada beberapa video yang dia goyang atau melakukan jurus dengan percaya diri sekali bahwa dia adalah bagian dari anak pesilat, padahal tidak. Dan bajunya kebetulan dia pakai baju IKS Pikra Sakti. Sayang banget ya. Kenapa klarifikasinya enak sekali gitu ya. Coba aja di dekat sini ya. Mungkin kita bisa bisa kasih bagaimana cara mengklarifikasi yang baik dan benar ya menurut kita. Ya, kalau mungkin saudara-saudara mau marah apa atau juluki dia apa, manusia apa, silakan di kolom komentar. Yang bagus nanti saya pin ya, yang bagus nanti saya pin. Yang pantas tuh, sebutan yang pantas buat orang sakti ini atau manusia keren ini, pokoknya kalau udah diciduk gitu bang, murung duduknya. Tapi kalau belum diciduk, kayaknya shit. Bingung kan mau ngomong apa? Ya sudahlah, ini videonya kita asik-asik saja di sini. Videonya cukup buat kita gosip ya, kita gosip tentang si cowok pesilat ini atau Bang Jago ini ya. Mungkin pesannya adalah kita lebih hati-hati ya, kita lebih hati-hati dalam apa ya? Simpan atribut-atribut kita ya, baik dari sabuk, baju siswa, baju kebesaran, KTA, kalung ya, kalung atau liontin, atau kemarin saya ke Jawa namanya monel ya kalau tidak salah. Saya sampai bingung model itu apa, padahal kalung ya ternyata ya. Sertifikat mungkin, lambang-lambang ini harus kita simpan baik-baik agar tidak jatuh ke tangan yang salah gitu. Coba kalau dia pakai baju karate kayaknya sah-sah saja, atau mungkin saya tidak tahu, mungkin tanggapan kalau misalnya dia pakai baju karate, saya tidak tahu tanggapan dari anak-anak karate seperti apa. Tapi ini masalahnya dia pakai baju dari ya salah satu perguruan yang memang apa ya, anggota-anggotanya itu kalau bisa dibilang sangar-sangar semua ya. Tidak semua sama, artinya di sini bukan sangar juga, tapi kita lebih ke menjaga nama baik baju atribut kita. Kita lebih ke menjaga nama baik perguruan dan juga atribut-atribut kita. Jadi tidak semua orang bisa pakai atribut kita, karena alasannya kenapa? Ketika kita sudah terdaftar menjadi anggota dari perguruan, misalnya IKSP Pikra Sakti, PSHT, begitupun Winongo, Pagar Nusa ya, yang saya tahu paling yang sering jadi warga gadungan 4 perguruan ini, biasanya
kalau misalnya ada warga yang gadungan di yang ini kan karena saya sebut mungkin ada perguruan lain ada tapi saya tidak terlalu update tentang itu. Cuma kalau sudah menyangkut tempat perguruan ini kayaknya wah bakal heboh karena bagaimana ya anggotanya itu betul-betul menjaga nama baik perguruannya gitu, betul-betul menjaga nama baik organisasinya. Jadi tidak semudah itu Forguso ini untuk pakai atribut-atribut perguruan ini atau pencak silat ini ya. Maksud saya yang empat pencak silat yang sudah saya sebutkan. Mungkin ada perguruan lain, saya tidak tahu ya. Mungkin ada. Jadi kita bukan menyombongkan diri bahwa kita itu perguruan besar ya, bukan perguruan besar, tapi kita lebih ke menjaga nama besar ya, lebih ke menjaga nama perguruan. Karena kalau sudah menjadi anggota itu kita masih masa siswa saja itu kayak masa penjajahan ya. Jadi bukan masa penjajahan, artinya kita watak kita, karakter kita, mental kita itu dididik sama pelatih itu sampai banyak yang kabur ya, banyak yang kabur sebelum sampai ke tahap warga atau naik sampai menjadi warga atau pelatih atau pendekar tingkat 1 ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kamu muncul dengan aneh-aneh, kamu itu gampang banget, kamu itu gampang sekali diketahui. Karena siswa yang terdidik, yang sudah menjadi anggota dan dia mengikuti proses latihan dengan benar itu berbeda dengan kalian yang mencoba untuk menyamar gitu. Ya. Jadi yang untuk rencananya mau menyamar atau menjadi gadungan, mohon pikirnya itu jangan 2 kali lipat, tapi kalau bisa 5 sampai 10 kali lipat gitu, supaya aman dan tentram. Syukur-syukur kalau yang datang warga-warga yang sabaran, yang bisa kasih arahan dengan baik. Kalau yang sangar, bisa saja Anda mungkin langsung dapat 1 pukulan, bisa saja 1 tendangan, bisa saja. Ya, syukur dapat 1. Kalau lebih dari 1 jangan marah, karena mereka betul-betul menjaga nama baik perguruan mereka atau organisasi mereka, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja pesan dari saya dan informasi dari saya. Semoga tidak ada lagi orang-orang seperti mereka ya. Semoga tidak ada orang-orang lagi seperti mereka. Dan untuk kita semua perguruan, jangan sampai kita terprovokasi oleh hal-hal semacam ini ya. Jadi makin kesini kan kita makin tahu banyak sekali gadungan atau orang-orang provokator yang mau mengadu domba. Jadi ketika kita mau bertindak, kita berpikir dulu. Jangan sudah melakukan baru berpikir, itu salah. Tapi kita berpikir dulu baru melakukan ya, baru bereaksi gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu kebenarannya, siapa yang salah, siapa yang benar, ini informasinya betul atau tidak. Jadi ketika kita melangkah itu, kita masuknya ke jalan yang benar. Dan kalau bisa misalnya ada suatu masalah, saling konfirmasi, mungkin ada perwakilan dari satu perguruan atau satu organisasi untuk ke ini, supaya kita lebih ke mengamankan, kita lebih ke membuatnya situasinya menjadi tidak melunjak atau menjadi kacau atau sampai kayak baku hantam. Lebih baik kita masuknya ke ranah lebih mendamaikan. Jadi ketika ada masalah, kedua belah pihak mungkin bertemu untuk menyelesaikan sama-sama masalahnya apa, daripada harus geger ya. Mungkin sekian, terima kasih untuk saudara-saudara, teman-teman yang sudah nonton video saya. Terima kasih banyak. Salam Jisu dan salam Pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbak Pati.